Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi. Nah, jadi yang berikutnya adalah berdasarkan peran pelayanan jasa distribusi. Ya, ada sistem jaringan jalan primer. Kemudian ada jaringan jalan sekunder. Kalau primer itu ya peran pelayanan distribusi untuk wilayah tingkat nasional, itu primer. Wilayah tingkat nasional. Kalau sekunder itu distribusi ya, baik itu barang maupun jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Jadi kalau yang sekunder dia hanya dalam kota saja. Ya kalau misalnya kota Madia ya di dalam kotanya, kalau Palembang berarti dalam kota Palembang saja. Kalau misalnya di kalau ibu kota kabupaten Prabu Muli ya, berarti dia dalam kota Prabu Muli ya. Dalam kota Prabu Muli saja. Tapi kalau dia sudah berpindah antar kota, berarti dia sudah termasuk ke tingkat nasional. Jadi dia sudah di luar kawasan lokal, maka dia berarti dia masuk ke jaringan jalan primer. Kemudian menurut fungsi, nah ini nih yang sering kita dengar ini, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan. Nah ini kan sering. Apa sih jalan arteri? Nah, jalan arteri itu dia melayani angkutan jarak jauh, ya, kecepatan rata-ratanya tinggi. Kemudian jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jadi dia jalan utama, ya berarti jalan yang langsung masuk ke, maksudnya gini, jalan yang masuk itu ya. Ini misalnya jalan utama, ya. Ini kan ada nih dari misalnya ini jalan lintas timur ya, lintas timur. Itu kan pasti dari misalnya ini dari Kayu Agung misalnya. Dia cuma ada jalan satu atau dua jalan saja. Tidak semuanya ke sini, enggak, dia dibatasi. Biasanya dia jalan lingkar ya. Jalan lingkar. Kemudian sama, misalnya Palembang. Palembang ini ya cuma lewat Soekarno-Hatta saja. Cuma satu ruas saja atau dua ruas saja yang masuk ke jalan lintas timur gitu, atau dia dibatasi gitu, enggak banyak gitu. Itu jalan arteri ya. Kemudian jalan kolektor. Nah, jalan kolektor itu dia melayani angkutan atau pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri jarak perjalanannya sedang ya. Kalau yang tadi jarak jauh sedang, kecepatan rata-ratanya sedang ya. Kemudian kan kalau kecepatan rata-rata tinggi itu biasanya dia lebih dari 60 km per jam kan. Dia digolongkan seperti ini. Nah, kalau sedang berarti di bawah 60. Nah, kemudian jumlah jalan masuk dibatasi. Nah, jalan lokal, ya ini, kalau tadi ada arteri, kolektor, dan jalan lokal. Ini ciri-cirinya adalah perjalanannya jarak dekat. Ya, jarak dekat, kemudian kecepatan rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Nah, ini ya. Ini biasanya kayak misalnya jalan kalau di kita ini jalan kota ya. Jalan kota, kemudian kalau jalan lingkungan ya jalan antar kawasan ya. Nah, jalan umum kalau jalan lingkungan melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-ratanya rendah. Jadi kalau fungsi dan peranan ada arteri, kolektor, lokal, sama lingkungan. Nah, jenis-jenis jalan ini nanti kan, jalan arteri itu nanti bebannya sekian, kolektor sekian. Nah, itu nanti menentukan dalam perencanaan jalan.
Kemudian klasifikasi jalan itu menurut kaitan sistem jaringan jalan dan peranannya atau hierarkinya ya. Hierarkinya atau ini levelnya. Kalau tadi kan cuma arteri, kolektor. Nah, itu dibagi lagi. Ini arteri dibagi ke primer, kemudian ada sekunder. Kolektor dibagi lagi, primer, kemudian sekunder. Lokal dibagi primer, sekunder. Nah, kalau arteri primer ya, ini disebutkan bentar. Ini menghubungkan kota jenjang ke-1 ya, kota jenjang ke-1 yang terletak berdampingan atau menghubungkan jenjang ke-1 dengan kedua. Jenjang ke-1 ini misal apa? Ibu kota provinsi. Ya. Provinsi. Jadi dia menghubungkan provinsi dengan provinsi ya, atau provinsi dengan kabupaten. Ini kan jenjang ke-1 antar jenjang ke-1, ini jenjang 1 terletak berdampingan ini maksudnya antar jenjang satu ke satu, provinsi ke provinsi, atau menghubungkan jenjang ke-1 kedua. Yang ke-1 provinsi, berarti yang kedua adalah kabupaten. Nah, itu jalan arteri primer ya. Nah, kemudian kolektor primer ya menghubungkan antar kota jenjang kedua dengan jenjang kedua. Jadi kabupaten ya, antar kabupaten dengan kabupaten. Nah, itu apa? Kolektor primer atau kabupaten ke kecamatan. Ini kan kota jenjang ketiga. Lokal primer. Nah, ini kota jenjang ke-1 atau kedua dengan persil. Ya, jadi ini apa jalan yang provinsi atau atau kabupaten tadi langsung ke persil. Persil ini apa pemukiman ya. Biasanya dia kalau pemukimannya di pinggir jalan jalan lintas, dia langsung. Nah, itu dia termasuk lokal primer ya. Atau menghubungkan antar kota jenjang ketiga. Jenjang ketiga berarti kecamatan ke kecamatan. Itu lokal primer. Jadi kalau arteri primer itu ibu provinsi ke provinsi atau provinsi ke kabupaten, kemudian kolektor primer itu kabupaten ke kabupaten atau kabupaten ke kecamatan, ya. Nah, kalau lokal primer itu provinsi atau kabupaten ke persil, ke pemukiman, kecamatan atau antar kecamatan ke kecamatan. Itu lokal primer. Kemudian ini ada sekunder, ya. Menghubungkan kawasan primer dengan kawasan ke-1 ya, atau antar kawasan sekunder ke-1 ya, antar kawasan sekunder ke-1 atau kawasan sekunder ke-1 dengan kedua. Jadi jadi kalau misalnya dia kawasan ya, ini kayak kawasan industri kayak gitu. Kemudian ada kolektor sekunder, sama kawasan dia sudah antar kawasan. Kemudian lokal sekunder itu kawasan sekunder dengan perumahan. Ini klasifikasi jalan menurut hierarki ya. Nah, jenis jalan menurut hierarki ini tadi yang arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer dan seterusnya itu sampai lokal primer, lokal sekunder itu dibedakan itu berdasarkan 3 faktor. 3 faktor utama. Pertama, batas rumija. Nah, ini sering kan rumija. Kalian pasti, rumijanya sekian. Berdasarkan batasan rumija. Rumija itu adalah ruang milik jalan. Ya. Kemudian yang kedua, faktor kedua itu adalah batasan aksesibilitas jalan. Itu berhubungan dengan jarak antar persimpangan, itu jalan akses. Yang ketiga, ya, kerapatan hunian bangunan atau residensial yang ada di sepanjang jalan tersebut. Ya, jadi semakin hierarkinya semakin ke bawah, misalnya dari arteri ke kolektor ke lokal. Kalau biasanya kan kalau antar provinsi itu perumahan atau pemukiman di sepanjang jalan itu kan sangat sedikit ya, atau jaraknya jauh-jauh. Nah, itu nanti kalau jalan kabupaten nanti dia antar desanya mulai kelihatan gitu kan. Nah,
masuk lagi ke lokal. Kalau lokal itu berarti apa? Kadang dia melewati kawasan perumahan. Nah, itu yang disebutkan mengenai kerapatan hunian bangunan atau residensial. Jadi jenis jalan menurut hierarki ini itu dibedakan berdasarkan 3 faktor utama. Pertama, rumija, kemudian batasan aksesibilitas, yang ketiga kerapatan hunian bangunan. Nah, ini contohnya apa? Ini contoh yang tadi rumijanya di mana? Apa sih rumija? Apa rumaja? Kemudian di mana rumija? Di mana rumaja? Ada ruasja. Nah, ini kan yang ini badan jalan, ya. Ada bahu jalan. Yang ini drainase ini. Nah, rumija itu ya, kalau misalnya ini kan biasanya kalau dia jalan itu kan ada badan jalan, bahu, kemudian ada drainase, kemudian ada ambang pengamannya. Ambang pengaman ini maksudnya kan biasanya kalau drainase ya, ini kan drainase itu kan yang ini, yang kota ini ketika dia sudah ke sini ya. Nah, ini kan biasanya seperti ini. Nah, ini trotoar biasanya ya kan. Nah, ini biasanya ada ruang ruang terbuka. Nah, ruang terbuka ini namanya ambang pengaman. Nah, baru ke ini ada ruang terbuka terus pagar. Ini pagar ini. Pagar rumah. Gitu. Nah, ya. Rumija itu dari batas pagar ke yang sebelah kiri ke sebelah kanan, itu rumija. Rumaja itu dari ambang pengaman sebelah kiri ke ambang pengaman sebelah kanan. Ya, perkerasan jalan ya yang badan jalannya saja. Nah, gimana Bu kalau misalnya jalannya ada dua jalur, ada mediannya di tengah, misalnya ya tetap yang perkerasannya itu termasuk dengan median jalan. Median jalan itu misalnya kalau kayak di depan kampus kita itu kan Jalan Jenderal Sudirman itu kan 2 jalur 6 lajur ya kalau nggak salah. Jadi nah yang di aspal itu sama yang mediannya itu adalah badan jalan ya. Nah, ini rumija, rumaja, kemudian ruasja. Nah, ini ruasja itu dari pagar ke rumah. Itu ruasja. Ruasja apa ruasja? Kalau tadi kan rumija, rumaja. Rumija itu ruang milik jalan, rumaja ruang manfaat jalan, ruasja itu ada ruang pengawasan jalan. Ruang pengawasan jalan. Itu adalah ruasja. Nah, nanti ya setiap yang jenis ini tadi, jenis jalan ini itu beda-beda ininya. Lebar rumija, rumaja dan ruasjanya. Nah, ini bisa kalian cari di kalau PU itu dia mengeluarkan manual perencanaan teknis untuk perencanaan geometrik jalan raya itu bisa dicari kok. Nah, ini ada A itu jalur lalu lintas ya. Kemudian B bahu jalan, C saluran tepi, D ambang pengaman. Ini X itu berarti kalau tadi apa nih? Kalau bahu jalan ke bahu jalan itu berarti dia adalah rumaja. Enggak ditambah ini ambang pengaman badan jalan, ini badan jalan. Nah, ini dia kalau yang gambar PU ini dia ada simbolnya. Yang ini gambarnya ya. Ini notasi yang kayak paving block ini itu bangunan. Kemudian yang arsir itu adalah ruasja. Kemudian yang di ini
ya, yang kotak-kotak putih itu rumija, kemudian ada rumaja. Nah, 5 meter ini apa, Bu? Ini tinggi ruang bebas ya ke atas. Jadi kalau dia jalan setinggi 5 meter ini tidak boleh ada penghalang. Nah, ruang manfaat jalan atau rumaja itu meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman. Kemudian ruang milik jalan. Nah, ini ruang milik jalan ini nanti kadang kalau kalian baca buku ya, itu kadang kalau di bahasa Inggrisnya dia right of way, row ya. Jadi kalau ditanya row-nya berapa? Nah, row itu adalah ruang milik jalan. Biasanya kalau ini row-nya berapa ya? Ya, row itu adalah ruang milik jalan. Itu meliputi rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar rumaja. Ruasja, nah ini ya ruasjanya. Ruasja itu kan ini ya. Nah, jarak antar pagar dari pagar ini ke rumah. Nah, kalau ruasjanya ini. Kalau arteri primer dia 15 meter. Jadi dari rumah ke pagar itu 15 meter. Loh, kenapa? Padahal kalau misalnya dalam kepemilikan itu kan sudah kepemilikan orang ya, perorangan. Tapi kenapa dia dimasukkan dalam ruasja? Kalau dia berada di sepanjang jalan arteri, kolektor atau lokal. Nah, itu nanti pada suatu saat misalnya terjadi peningkatan kapasitas jalan atau pelebaran jalan, maka dia harus lahan itu harus siap itu. Nah, itu ruasja. Jadi ruasja ini ruang tertentu di luar meja di bawah pengawasan. Nah, masih di bawah pengawasan. Ya, karena suatu waktu ketika terjadi peningkatan kapasitas jalan atau pelebaran jalan, wilayah itu atau ruas itu bisa dimanfaatkan. Nah, jalan arteri primer ruasjanya 15 meter. Kolektor primer 10 meter. Lokal primer 7 meter. Lingkungan primer 5 meter. Nah, ini jembatan itu 100 meter ke arah hilir dan hulu ya. Itu tapi gimana ini kalau kita lihat itu kan banyak yang nggak sampai ini 15, 10, 7 ini malah ada rumah yang di pinggir jalan benar. Itu gimana? Nah, ya itu makanya kayak misalnya kalau kejadian pelebaran jalan, ya dia harus pindah itu walaupun memang dia dapat ganti rugi gitu kan. Jadi kalau misalnya rumahnya di pinggir jalan, ya bersiap-siap kalau suatu saat terjadi peningkatan kapasitas jalan. Nah, ini untuk ruang jalan. Nah, ini yang tadi jalan bebas hambatan. Ini lagi. Jalan bebas hambatan ini sama dengan jalan tol ya. Itu 30 meter, mediannya 3 meter, berarti mediannya 3 meter. Lebar lajurnya 3,5, bahu jalan 2 meter, saluran tepi jalan 2, ambang pengaman 2,5, marginal strip 0,5. Nah, ini jalan bebas hambatan. Kemudian jalan raya, jalan sedang, jalan kecil. Jalan raya itu yang tadi termasuk arteri, kemudian kolektor, ya. Jalan sedang itu yang hierarkinya sekunder. Ya, jalan kecil itu adalah jalan lingkungan. Nah, ruasnya, ini yang tadi ruasnya ditentukan dari tepi badan jalan dan apabila rumija tidak cukup luas. Berarti kalau apabila rumija tidak cukup luas ini, berarti akan terjadi peningkatan kapasitas jalan. Ini yang tadi 10, 15 itu dari sini, dari tabel ini sebenarnya. Nah, ini matriks atau tabel ruas jalan dan garis sempadan. Jadi
jadi kalau misalnya kita punya lahan atau punya tanah di pinggir jalan, ya siap-siap saja. Jadi bukan hanya masalah rumija, ruasja, ya, rumaja saja, ada lagi tambahan garis sempadan bangunan, ya. Jadi garis sempadan bangunan itu ada yang tergantung wilayahnya, ya. Dia menetapkan malah kadang lebih dari ruasja, ya. Tergantung kebijakan daerah masing-masing. Jadi, tapi secara umum, ya, kalau dari aturan awalnya kayak ini, arteri primer dan sekunder, ya. Kalau misalnya dia ini kan ada perumahan tinggal, ini pengaruhnya di garis sempadan. Garis sempadan ini kan masalah izin mendirikan bangunan, ya. Nah, kalau di Indonesia izin mendirikan bangunan ini biasanya hanya untuk kota saja. Nanti setelah di luar kota, ya, walaupun dia di jalan lintas atau jalan arteri, kadang IMB ini tidak diberlakukan. Belum mungkin, ya. Nah, arteri primer, ya, badan jalannya minimal, ya, itu 11 meter. Itu untuk arteri, ya. Arteri itu lebar jalannya minimal. Itu 11 meter, arteri, ya. Tuh. Jadi kalau misalnya yang di depan kampus itu jalan, itu kan 3 lajur, ya. 6 lajur 2 jalur, ya. 6 kali 3,5 kan 1 lajur itu kan 3,5, 6 kali 3,5 berarti berapa tuh? 7 kali 3, 21 meter. Ya, 21 meter itu hanya untuk badan jalannya saja, belum mediannya. Tapi arteri primer ini minimal itu 11 meter. Ya. Itu arteri. Kolektor itu minimal badan jalan itu 9 meter. Ya. Lokal primer itu lebarnya, ya, maksudnya ini kan badan jalan, ya. Nah, ini kalau arteri primer itu minimal ini 11 meter. Kalau kolektor ini minimal itu 9 meter. Nah, kalau lokal dia 7,5. Kemudian lingkungan dia 6,5. Badan jalannya yang di aspalnya, ya. Nah, kemudian ruang jalan ini baik itu rumija ini, ya. Ruasja, garis sempadan. Nah, ini garis sempadan. Pagarnya, ya, pertama pagarnya. Jadi pagar ke badan jalannya berapa? Ini pagar dari as jalan ke pagar, ya. Jadi dari as jalan, misalnya as jalannya kan kalau yang namanya as jalan itu kan tengah-tengah, ke pagar, ini pagar, ya. Pagar rumah itu, ya, minimal 12,5 meter. Kalau arteri primer, kalau dia rumah tinggal, ya. Kemudian pemanfaatan lalu lintas di luar pusat kegiatan sama 12,5. Terus kolektor, kalau kolektor, nah jadi arteri sama kolektor sama dia 12,5 meter. Pagarnya pagar dari as jalan, ya. Kemudian lokal primer itu 7,5, hanya 7,5. Itu ada rumah tinggal, ada kegiatan usaha, kemudian ada pendidikan. Nah, kalau jalan lingkungan, ya ini pagar itu dari as jalan itu 5,5 meter. Nah, bangunan ke pagarnya berapa? Bangunan ke pagar 8 meter minimal. Nah, biasanya kita malah kurang 8 meter nih. Kadang kalau di kota itu, kalau masih ada ruang kosong di depan, dibangun full, gitu, ya. Padahal kalau aturannya itu dari
pagar ke bangunan itu harus ada ruang kosong selebar 8 meter ya. Kalau kolektor 7 meter, lokalnya 3,25 meter, lingkungan 2,25 meter. Kalau 2,25 ini kan cukuplah satu mobil gitu kan harusnya. Ini ruas jalan tuh ini nih yang arteri, primer, sekunder, kolektor, lokal, lingkungan. Garis sempadan ini berhubungan dengan izin mendirikan bangunan. Nah, kemudian kalau tadi kan penjelasan masalah rumijar wasja itu kan jalan berdasarkan hierarki. Kemudian ini ada jalan lagi. Klasifikasi jalan menurut status dan wewenang pembinaannya. Ada jalan nasional, provinsi, kabupaten, kemudian kota, dan jalan desa. Ini biasanya kalau status dan wewenang ini biasanya masalah kepembiayaan, pemeliharaan, dan sebagainya. Ya, kalau jalan nasional itu dia jalan arteri dan kolektor itu termasuk ke jalan nasional. Ya, dia masuknya ke sistem jaringan jalan primer. Jadi dia menghubungkan antara provinsi ke provinsi. Ya, itu jalan nasional. Ini yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Ya. Jalan strategis nasional ini misalnya kalau di Sumatera itu ya sebelum ada tol itu kan terkenal dengan ada jalan lintas timur, jalan lintas tengah. Kalau di Jawa kan ada Pantura ya, atau jalan pantai utara kan. Nah, itu jalan strategis nasional ya. Walaupun belum tentu dia menghubungkan antar ibu kota, tidak menghubungkan antar ibu kota langsung ya. Nah, tapi dia termasuk jalan strategis nasional serta jalan tol itu termasuk dia diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam jalan nasional. Kemudian jalan provinsi. Nah, jalan provinsi ini ya jalan kolektor ya, jalan kolektor. Yang tadi kolektor masuk jalan nasional juga, tapi ada jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer menghubungkan antar ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota kabupaten kota dan jalan strategis provinsi. Misal kalau jalan strategis provinsi ini ya, kalau di Sumsel, jalan Tanjung Api-Api ya, karena dia ada salah satu dia ke pelabuhan Tanjung Api-Api kan, karena pelabuhan Tanjung Api-Api itu merupakan salah satu infrastruktur strategis nasional ya. Kemudian jalan kabupaten ya, jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan provinsi, menghubungkan antar ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan. Jadi itu jalan kabupaten itu hanya dari ibu kota kabupaten ke ibu kota kecamatan. Kemudian jalan kota, jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota dengan persil. Persil itu perumahan maksudnya ya. Atau antar persil, antar kawasan perumahan, dan seterusnya. Kemudian ada jalan desa. Itu jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa. Serta jalan lingkungan. Jadi status dan wewenang itu kalau jalan nasional, itu berarti kalau jalan nasional dia wewenangnya di bawah ke pemerintah pusat. Dalam hal ini diwakili oleh kementerian, ya kementerian. Kalau provinsi berarti wewenangnya ya provinsi. Dalam hal ini misalnya Dinas PU, Bina Marga, provinsi, kabupaten ya sama. Dia di bawah wewenang oleh Dinas PU, kabupaten, kota. Nah, habis lagi. Aduh.
Oke, saya percepat saja. Kira-kira sampai sini ada yang dipahami nggak atau ada yang masih belum jelas? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Saya lanjutkan kalau paham ya. Jangan paham-paham saja. Oke. Nah, kemudian klasifikasi jalan. Nah, ini ya, klasifikasi jalan menurut standar perancangan geometrik. Nah, ini yang akan kita pakai nanti untuk perancangan geometrik terutama ya. Tipe 1, tipe 2. Jadi makanya ada kalau di jalan itu ada kan ingat kan ada apa? Ada rambu ya yang bulat itu ya udah apa listnya merah. Tulisannya misal 3A, 3B gitu kan. Itu kelas jalan ya. Nah, kelas 1 kecepatan rencana itu 80 sampai 100 km arteri primer. Kedua 60 sampai 80 km kolektor primer. Yang tipe kedua ya, kecepatan rencana 60 km per jam itu untuk arteri sekunder ya. Jadi di atas 60 sama di atas 60 km per jam itu dia arteri dan kolektor primer. Jadi dia tipe 1 ya. Tipe 2-nya dia di bawah 60 km per jam. Jadi kelas 1-nya saja 60 km per jam. Yang kedua 50 sampai 60 km per jam. Itu yang ketiga 30 sampai 40 km per jam, yang keempat itu 20 sampai 30 km per jam. Ini jalan lokal sekunder. Ini untuk standar perancangan geometrik ya. Nah, ini satu lagi ketika untuk perkerasan ya. Biasanya perancangan perkerasan jalan raya itu salah satu parameternya adalah muatan sumbu terberatnya, MST-nya. Jadi beban maksimum kendaraan yang dibolehkan misalnya untuk melalui jalan tersebut gitu ya. Nah, kelas 1, jalan kelas 1 bebannya itu lebih dari 10 ton ya. Kelas 2 itu bebannya 10 ton. Ini jalan raya biasa ya, bukan jalan bebas hambatan. Nah, jadi kalau kelas bebas hambatan dia bebannya lebih dari kelas 1 di jalan raya. Kemudian kelas 3A itu 8 ton, 3B itu 8 ton, 3C itu 8 ton. Jadi ini harus diingat yang ini ya. Ini beban maksimum kendaraan yang boleh, yang seharusnya melalui jalan tersebut. Tapi kadang kalau dia pelaksanaan itu tidak berfungsi ya. Kemudian berdasarkan fungsi jalan, ada movement function. Jalan berfungsi sebagai pergerakan untuk mengalirkan arus kendaraan dengan kecepatan tinggi dan volume besar. Yang kedua, access function. Fungsi akses memberikan akses atau pencapaian pada daerah yang dilewatinya dengan arus kendaraan, kecepatan rendah, dan volume tidak terlalu besar. Ya. Jadi fungsional jalan itu ya untuk pergerakan, mengalirkan atau memindahkan arus kendaraan. Nah, ini untuk materi hari ini ya, masih mengenai perkembangan dan klasifikasi jalan. Nah, materi berikutnya kayaknya minggu depan tetap muka lagi ya, tetap muka online lagi. Jadi karena ini 3 minggu baru sekali tetap muka. Nanti saya share lah linknya. Kalau ini cuma 2 sesi, nanti linknya saya bikin 3 sesi ya. Ini kayaknya sulit kalau Zoom ini. Google Meet itu jaringannya nggak stabil. Nah, kira-kira materi untuk hari ini ada yang mau didiskusikan nggak? Walaupun waktunya cuma 4 menit. Gitu ya. Ada yang mau didiskusikan?
Oke, kalau nggak ada, coba di ini dulu ya, dibaca dulu materinya ya. Baca dulu, kalau misalnya ada yang mengganjal atau kurang puas, ya ditanyakan lagi minggu depan. Oke? Baik, Bu. Oke, ya. Baiklah. Ini berarti nah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Coba dibuka lagi nanti materinya, materi hari ini saya upload. Kalau dibaca lagi, kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan ditanyakan minggu depan ya. Semoga informasi dari saya ini menambah pengetahuan walaupun sedikit ya. Saudara dapat manfaatnya ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, jaga kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.